Mas, kita berada di mana, Mas? Bejagung. Bejagung Lor, di Tuban, desa apa? Desa Bejagung. Desa Bejagung, Namanya Desa Bejagung. Kabupaten Tuban ya? Tuban. Oke. Kalau ini tuh tua mana sama Sunan Bonang? Yang pastinya ya nggak tahu. Mas, air apa ini, Mas? Amir air berkah. Ini air dari sumur, Mas. Sumur, namanya sumur Mbah Bejagung. Oke, jadi kita berharap berkahnya beliau ya. Yang ngalap berkah. Yes, ngalah berkah. Berarti ini tuh Syekh Bejagung itu nama aslinya siapa? Syekh Asari. Mbah Asari Jumatil Kubro. Oke. Hai Mas Tia. Para pokok. Syekh Asyari ya namanya. Iya, Tuh, kalau dibandingin sama wali-wali yang ada di Tuban itu paling tua mana? Paling tua di pesisir Pantura sana. Siapa? Mbah Asmoro Kondi. Oh ya, Mas. Ibrahim Asmoro Kondi. Terus yang kedua setelah itu Banyak sih, cuma kalau diurut mungkin yang di keliling Tuban aja biasanya. Syekh Maulana Malbidi yang ada di Gedong Umbon. Sebelahnya desa ini. Lanjut, siapa lagi? Termasuk Mbak Asyari ini periode sehabis Mbah Sunan Bonang. Oh, berarti tetap yang di Tuban itu paling tua Sunan Bonang. Enggak, malah Mbah Sunan Bonang itu Paling muda. enggak, artinya lebih sepuh ya. Oh, Kalau Mbah Sunan Bonang itu cucunya cucu. Mbah Asmoro Kondi punya putra namanya Mbah Raden Rahmat Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel Surabaya punya 2 putra yang juga jadi wali. Siapa aja? Mbah Sunan Bonang sama Mbah Sunan Derajat yang sekarang lagi hall. Oh, oke. Siap? Ya, terima kasih. Ya, manakala yaitu menurut Babat Tanah Jawa ya diceritakan tentang yaitu Mbah Cokrojoyo itu dengan hobinya itu dengan memanjat pohon-pohon siwalan yang manakala pada waktu itu pohon siwalan itu dibikin legen ya. Ya legen tadi itu dibikin gelali atau gula Jawa itu yang pada waktu itu yang maksudnya itu gini jadi Mbah Cokrojoyo terkenal dengan tetembangannya ya. Sambil beres memanjat itu dengan tetembangan tadi itu. Pitutur dari orang-orang tua sini yaitu Mbah Cokrojoyo itu terkenal dengan sebuah tetembangan tak lilo itu ya. Nah, mungkin insya Allah kalau nggak itu tetembangannya itu gini, tak lilo legung lontang lantung rino lan wengi atiku lewung leho lehe mong brebes mili isane mulya jiwa raga melu sapa. Di saat pas tetembangan tadi itu ya ternyata di situ tuh Mbah Sunan Kalijaga itu sedang mendengarkan dan sedang menikmati dengan tetembangan tadi itu. Ya. Nah, di tetembangan tadi itu dicarilah orang nembang tadi itu. Ternyata orang yang nembang itu sedang memanjat pohon yang mana kala itu pohon siwalan itu dibikin legen itu. Nah, akhirnya disapa atau disapa dan saling mendekati. Mbah Sunan Kalijaga mendekati pada Mbah Cokrojoyo itu ya kan. Akhirnya ditanya, apa maksudnya tetembangan ini kisana? Tanya dari Mbah Sunan Kalijaga. Akhirnya dijawab oleh Mbah Cokrojoyo,
wis tak lilak-lilakno, wis tak lilak-lilakno. Dalam proses kehidupannya itu sudah dilihat mulai dengan pertemuannya dari ini sampai kehidupannya dari ini sampai beliaunya itu ingin meninggalkan dunia dalam arti itu sudah diikhlaskan gitu ya. Termasuk mata pencahariannya itu bukan untuk keluarga secara pribadi tapi dibagikan kepada para fakir miskin atau apa itu dari hasil jerih dari memanjat pohon delegen tadi itu. Nah, disitulah Mbah Sunan Kalijaga ingin menukar dengan tetembangan tadi itu. Gimana Ki Cokrojoyo, kalau tetembanganmu tadi itu saya tukar. Itu tanya dari Mbah Sunan Kalijaga, dijawab ditukar gimana gitu dari Mbah Cokrojoyo. Gimana kalau lilo saya tukar dengan la ilaha illallah gitu. Oh gitu ya. Akhirnya di ketemuannya Mbah Cokrojoyo sama Mbah Sunan Kalijaga itu dengan menukar lilo ditukar dengan la ilaha illallah yang gimana kalau kamu bikin legen itu dimasak bikin gula Jawa atau dibikin gelali itu ya, atau jenang itu ya. Itu dengan membaca la ilaha illallah gitu. Akhirnya dengan tawadhu dengan kesetiaannya tadi itu ya, akhirnya Mbah Cokrojoyo itu mendengarkan nasihat dari Sunan Kalijaga itu dipraktekkan dengan membagikan sebuah gula Jawa atau gelali tadi itu. Sambil itu akhirnya ya, setelah itu ini disimpan dan jangan dibuka-buka kalau enggak saya kembali ke sini lagi gitu, kata dari Sunan Kalijaga ya. Mendengar dari tadi itu konon ya, dari orang konon itu Mbah Putri istrinya Mbah Cokrojoyo itu penasaran gitu. Loh, kok disuruh jangan dibuka kalau enggak ke sini lagi. Apa ini gitu. Nah, maksudnya apa ini? Ini dari Mbah Putri gitu ya. Dari istrinya tadi itu. belum itu tapi sudah dibuka oleh istrinya tadi itu atau Mbah Cokrojoyo tadi itu ya. Karena Mbah Sunan Kalijaga sambil meneruskan perjalanannya lagi ya, tapi sudah dibuka, ternyata kalau sudah dibuka itu sudah berubah menjadi emas gitu, bikinan dari Mbah Cokrojoyo tadi itu ya. Dan disitulah dengan perjalanan yang belum jauh akhirnya Mbah Cokrojoyo itu mengejar atau ingin ketemu lagi, ternyata yang mengajari la ilaha illallah itu bukan orang sembarangan gitu. Akhirnya disitulah beliaunya Mbah Cokrojoyo ingin berguru kepada Sunan Kalijaga gitu. Itu setelah beliaunya ingin berguru kepada Mbah Sunan Kalijaga, akhirnya Mbah Sunan Kalijaga juga menerima ya, tapi dengan sebuah syarat gitu. Ya udahlah, kalau kamu ingin berguru ke aku ya, maka kamu jangan kemana-mana gitu. Dari Mbah Sunan Kalijaga, kamu jangan kemana-mana kalau enggak saya datang lagi ke hutan Punggur ini kan namanya kan hutan Punggur ya kan. Itu setelah mendengar nasihat tadi itu ya kan, Mbah Cokrojoyo juga takdim juga tawantuk dengan setu pada guru tadi itu ya. Akhirnya itu sambil disuruh menunggu tongkatnya Mbah Sunan Kalijaga yang berasal dari bambu atau empring itu ya. Bambu atau empring tadi itu sebelah itu ya udah ini tunggulah di atas batu gilang ini kan gitu ya. Akhirnya Mbah Cokrojoyo juga menunggu ya, dan mengerjakan apa yang diperintahkan pada sang guru tadi itu. Dan Mbah Sunan Kalijaga meneruskan sebuah perjalanan lagi ya, entah berapa bulan atau berapa tahun ya, tapi menurut dari pitutur dari orang-orang itu sekitar 44 bulan atau sekitar 3 tahun tadi itu ya. Mbah Sunan Kalijaga baru keingat ya, kalau menyuruh Mbah Cokrojoyo itu menunggu tongkat dari empring tadi itu ya, dari bambu tadi itu yang berada di hutan Punggur sini itu. Akhirnya Mbah Sunan Kalijaga itu datang lagi ke daerah hutan Punggur ini. Dicarilah di hutan yang awalnya itu belum belalang, itu rumput belum begitu menjalar, tapi sudah menjalar semuanya, dan hutan ini sudah lebat dan menjadi sebuah tebing lah katanya gitu.
nggak ditemukan, akhirnya dicari tapi nggak ditemukan gitu ya, sampai hutan itu kebakar gitu, karena ya, dicari nggak ada tapi sampai hutan itu kebakar ya, dan di situ itu tongkat yang berasal tongkat sate itu sudah berubah menjadi barongan cara Tuban ya Pak, sudah menjadi empring itu, empring itu sudah berubah menjadi barongan, dan ternyata beliau Mbah Cokrojo itu berada di tengah-tengah tadi itu ya. Nah, semuanya sudah hangus, semuanya sudah kebakar, tapi beliaunya masih hidup gitu. Nah, di ketemuan yang tadi itu ya, di ketemuan yang tadi itu akhirnya Mbah Cokrojo dikasih gelar Sunan Geseng gitu. Nah, gitu. Ya, jadi demikian mungkin kurang lebih dari pitutur dari ini. Mungkin kalau ada sebuah kekilapan dari pemohon untuk diluruskan ya. Dan di sini kami tidak ada sebuah unsur gini-gini dan tidak ada menambah, cuma kami hanya menjelaskan pitutur dari orang-orang tua dari sini ya. Apa yang saya terangkan itu mulai saya sejak kecil itu karena saya itu orang pribumi sini. Jadi saya juga menyampaikan pitutur dari orang-orang tua sini gitu ya. Demikian ya dari sahabat saya ya, mohon untuk bila yang di sini itu yang saya pahami itu bahwa Mbah Cokrojo itu terkenal dengan kesetiaan pada guru atau tawadu pada guru tadi itu. Demikian ya.